Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan anggota TNI Angkatan Darat Pratu Sahdi tewas. Sementara 3 orang lainnya masih buron dengan status masuk dalam daftar pencarian orang. Seorang diantaranya merupakan pelaku penikaman yang menyebabkan korban tewas. Empat pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang anggota TNI tewas di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap. Keempatnya diduga turut serta melakukan penganiayaan hingga menyebabkan 2 warga lainnya ikut terluka. 3 dari 4 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara seorang lainnya masih dalam pendalaman penyelidikan. Selain keempat pelaku, polisi juga melakukan pemburuan kepada 3 orang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang diantaranya diduga sebagai pelaku penikaman. Dari hasil keterangan tersangka dan sejumlah barang bukti di lapangan, polisi menduga 8 orang terlibat dalam pengeroyokan. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin, ini orangnya. Atas nama Baharudin, dialah yang diduga kuat melakukan aksi penusukan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi. Ini orangnya. Rekan-rekan sekalian, kepada 3 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti dari keterangan saksi, kemudian dokumen berupa kamera, ada pemutar film, dan juga dari alat bukti lainnya. Oleh karenanya, kepada yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya adalah DPO. Berdasarkan keterangan para tersangka, korban dan para tersangka terjadi kesalahpahaman yang berakhir penganiayaan. Pasalnya, di antara kedua belah pihak tidak saling kenal. Sebelumnya pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Darat tewas akibat luka tusukan setelah dikeroyok sejumlah orang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. 2 warga yang berusaha melerai juga ikut menjadi korban dan dirawat di rumah sakit. Seorang anggota TNI Yonif Rider 303 menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sekitar yang berada di lokasi melihat salah seorang pelaku memegang senjata tajam. Dalam aksi penganiayaan tersebut, korban yang diketahui bernama Pratu Sahdi tewas akibat sejumlah tikaman. Sementara 2 warga sipil yang berusaha melerai perkelahian dirawat di rumah sakit akibat terkena sabetan senjata tajam. Berdasarkan keterangan sementara, peristiwa bermula saat korban melintas di Waduk Pluit dan berhenti untuk buang air kecil. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan terlibat adu mulut dengan korban hingga berujung pengeroyokan. Polisi berhasil menangkap seorang terduga pelaku pengeroyokan. Sementara diduga 6 orang terlibat dalam penganiayaan anggota TNI itu. Polisi memastikan antara korban dan para pelaku tidak saling kenal. Pelaku ini berjumlah 6 orang, ya berjumlah 6 orang, dan kita sudah mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial R. Ya. Perlu saya sampaikan peran R ini adalah membantu memiting korban ketika korban ini dipukul oleh tersangka B. Ya. Selanjutnya tersangka B ini yang masih DPO melakukan penusukan. Pratu Sahdi merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 303 yang bermarkas di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, seorang siswa SMK di Gorontalo dikeroyok sejumlah siswa dari sekolah lain. Belum diketahui motif pengeroyokan, namun para pelaku terancam mendapatkan sanksi berupa skorsing hingga dikeluarkan dari sekolah.
Video aksi penganiayaan yang dilakukan 3 siswa SMK di Gorontalo terhadap seorang siswa dari sekolah lain ini viral di media sosial. Diduga pengeroyokan dilakukan di depan sekolah SMK 1 Gorontalo pada akhir Desember 2021 usai menjalani ujian semester. Setelah dikonfirmasi kepada pihak sekolah, Kepala SMK 1 Gorontalo mengatakan aksi penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman. Ketiga siswa pengeroyok terancam sanksi berupa skorsing hingga dikeluarkan dari sekolah. Pemberian sanksi itu kita akan laksanakan secara berjenjang selama fakta dan akar permasalahan itu bisa kita temukan di mana sumbernya. Selain melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat, pihak sekolah juga berupaya memediasi orang tua kedua belah pihak dengan melibatkan unsur pemerintahan setempat serta aparat kepolisian. Satu keluarga di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dikeroyok sejumlah pria setelah kedua belah pihak bersenggolan kendaraan di jalan. Tidak hanya menganiaya korban, para pelaku juga merampas harta benda korban dari rumahnya. Kasus pengeroyokan satu keluarga disertai perampokan di Jalan Sulawesi, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur tengah ditangani aparat Polsek Makassar dan Polrestro Jakarta Timur. Akibat pengeroyokan, 2 pria dan 3 wanita mengalami luka yang cukup parah di sejumlah bagian tubuh. Dari hasil penyelidikan, petugas meringkus 3 pelaku. Ironisnya, 2 diantaranya merupakan ayah dan anak. Diketahui pengeroyokan dipicu saat pelaku dan korban cekcok usai serempetan motor. Pelaku yang tak terima memanggil temannya untuk menganiaya para korban. Korban dianiaya menggunakan sapu dan batu bata. Bahkan korban lain seorang ibu rumah tangga diseret oleh para pelaku. Polisi juga menyita barang bukti hasil curian berupa 4 gitar, 1 unit motor dan 1 unit televisi. Sementara celengan berisi uang jutaan rupiah milik korban dibawa kabur 4 pelaku lain yang buron. 7 orang ini mengeroyok satu keluarga, ada 5 korban yang dikeroyok, dianiaya. Setelah dianiaya, korban merasa takut. Akhirnya korban keluar dari rumahnya, kosong, mengungsi ke Bogor. Pelaku datang mengambil barang-barang di rumahnya. Jadi berapa pasal sudah dilakukan oleh para tersangka ini. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Sementara para pelaku yang tertangkap terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Seorang remaja tewas akibat terluka dianiaya dengan senjata tajam di kepala. Pelajar SMP tersebut diduga menjadi korban salah sasaran dalam tawuran pelajar di Cengkareng, Jakarta Barat. Nih tawuran nih, muka-mukanya nih. Tuh. Ada yang kenal nggak nih? Beberapa remaja ditangkap polisi buntut dari tewasnya seorang pelajar berusia 15 tahun akibat luka tusuk di kepala. Bahkan celurit masih menempel di kepalanya saat dibawa teman-temannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tewas akibat diserang kelompok pelajar lain. Sebagian besar para pelaku adalah pelajar SMP dan kini masih diperiksa unit reskrim Polsek Cengkareng. Menurut saksi, penyerangan terjadi ketika 2 kelompok pelajar dari sekolah berbeda bertemu di pintu masuk perumahan Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban merupakan salah sasaran kelompok tawuran. Saya pikir pelajar pulang sekolah, tahunya mau tawuran. Itu juga nggak tahu kan. Tapi sempat bentrok di sini? Enggak, cuma sekilas dia ngejar lawannya di situ. Mereka pergi. Korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta dan kini telah dimakamkan. Sementara itu pemirsa, gara-gara salah sasaran mengeroyok orang, 3 pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Para pelaku diduga mengeroyok karena menyangka korban adalah kelompok pemuda yang mengejek mereka. Tiga dari 8 pemuda ini harus berurusan dengan polisi karena diduga telah mengeroyok seorang korban di kawasan Desa Ganting, Gedangan, Sidoarjo. Ketiga pria inisial IN, MSS, dan SDB diduga mengeroyok DRJP warga Sukodono, Sidoarjo.
Mereka menyangka korban adalah kelompok pemuda yang mengejek pelaku saat berada di kawasan Gedangan. Tanpa alasan, korban dikeroyok. Namun setelah pengeroyokan ternyata korban bukan sasaran para pelaku. Usai dilaporkan korban, 3 pelaku ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, sejumlah barang bukti diamankan, sementara korban alami trauma usai dikeroyok. Korban dan ini tidak saling mengenal, korban dan pelaku tidak saling mengenal, tapi hanya karena salah sasaran saja. Ancaman hukumannya karena ini adalah pengeroyokan, ancaman hukumannya adalah penjara selama 7 tahun. Atas aksi pengeroyokan, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku mendekam di balik jeruji Polresta Sidoarjo.